Assalamualaikum anak-anak, apa kabar di hari ini? Semoga sehat selalu agar dapat menjalani aktivitas dengan baik ya di hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu materi, yaitu manajemen stres dan kecemasan. Nah, manajemen stres dan kecemasan. Apa itu? Nah, nanti kita bahas ya di sini ya. Nah, yang ingin Ibu jelaskan, mengapa ya kan kita harus belajar materi ini, topik ini tentang manajemen stres dan kecemasan. Mengapa? Nah, ada dua sebenarnya tujuan yang ingin sekali Ibu capai, tujuan secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum Ibu mengharapkan agar Ananda, anak-anak yang menerima materi ini, ya materi kita hari ini, dapat pertama mengenal cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Satu, ya, agar anak-anak bisa mengenal cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Yang kedua, dapat memahami keragaman ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah, memahami keragaman ekspresi perasaan diri dan orang lain. Kan berbagai macam tuh ekspresi kita. Ya, ekspresi apa aja sih, Bu? Nanti kita akan lanjut. Dan yang ketiga adalah mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual. Nah, kalau membaca poin ketiga mungkin ada kata yang kalian sulit pahami. Salah satunya adalah kontekstual. Apa sih, Bu, kontekstual? Nah, secara singkat ya. Secara singkat, kontekstual jika diartikan, nah kontekstual itu suatu aktivitas, ya, aktivitas yang mana orangnya itu dia mengalami, dia juga menemukannya, dan dia juga yang menganalisisnya, nah mencarinya. Nah, jadi tidak hanya dia melihat orang, tapi dia dari mengalami, dia menemukan dan menganalisis sesuatu. Sekarang apa yang akan kita analisis adalah tentang perasaan, ya, tentang rasa yang tadi, ya, tentang khususnya tema kita stres dan apa tadi, stres dan kecemasan, ya. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan khusus juga yang ingin sekali Ibu harapkan, Ibu inginkan setelah kalian belajar materi ini. Yang pertama adalah Ibu harapkan nantinya kalian mampu menganalisa secara sehat mengatasi stres secara tepat. Nah, cara sehat mengatasi stres secara tepat. Harus bisa nih anak-anak untuk menganalisa cara sehat. Bagaimana sih mengatasi stres dengan cara yang sehat ini? Nah, dan tepat ini bagaimana? Nanti kita cari, ya. Yang kedua, meyakinkan cara mengelola kecemasan dengan tepat. Meyakinkan cara mengelola kecemasan secara tepat. Dan yang ketiga adalah menyajikan cara mengelola kejenuhan secara tepat. Nah, salah satunya aktivitas kita adalah gimana ya agar ketika aku jenuh, apa yang harus kulakukan? Nanti kita bahas sama-sama. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Nah, ini ada muncul beberapa emotikon. Emotikon itu artinya emosi, perasaan. Ada 4, baru 4 ya, sebenarnya banyak ya. Ada 4 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Pertama, kayaknya emosi nih, marah. Yang kedua ada gawat, sebenarnya kayak ketakutan gitu kan. Yang ketiga antara sedih. Yang keempat bingung dan mungkin gak tahu mau ngapain, ya. Nah, jadi itu baru beberapa emosi-emosi yang ada. Sebenarnya lebih dari ini. Nah, kenapa muncul emosi? Seperti tadi ada bermacam-macam emosi, ya kan?
emosi yang tidak baik lah yang pastinya. Nah, salah satu penyebabnya adalah munculnya stres atau kecemasan. Adanya rasa stres, akhirnya timbul emosi seperti tadi, sikap tindakan seperti tadi. Sedih, bingung, marah, ya kan? Nah, kecemasan muncul karena ada ketegangan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Kecemasan muncul karena ada ketegangan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi ketegangan dari kita sendiri atau dari orang lain, akhirnya ada rasa cemas, ya kan? Lanjut, ada beberapa gejala stres ya yang dapat kita perhatikan. Itu ada 3, dapat mencakup mental, pikiran, sosial, dan fisik. Ya, fisik itu tubuh. Nah, hal-hal ini contoh kalau kita stres itu seperti kelelahan, kehilangan atau meningkatnya nafsu makan, sakit kepala, sering menangis, sulit tidur atau malah tidurnya berlebihan, dan banyak sekali ya gejala-gejala lain yang bisa muncul akibat dari stres atau kecemasan tersebut. Nah, bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, kan itu pertanyaan kita sekarang, ya kan? Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengatasinya. Nah, tapi sebelum kita mengatasinya, kita lihat dulu ada beberapa tingkatan dari kecemasan. Ya, jadi kecemasan itu nggak hanya satu macam, tapi ternyata dia ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, nah ini ada ahli ya yang membagi kecemasan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, dia mengatakan ada yang namanya kecemasan ringan. Contohnya, sesekali nafas terasa pendek, kayak orang sesak nafas gitu sedikit-sedikit. Nah, susah nafasnya ya. Atau gejala ringan pada lambung, kayak emahnya kambuh, lambungnya perih. Tahu dia tidak bisa duduk dengan tenang. Itu salah satu contoh dari orang yang mengalami kecemasan ringan. Ada 2, nomor 2 adalah kecemasan sedang. Contohnya nafas akan terasa sering pendek, artinya kayak susah napas gitu, mulutnya kering, malah tadi gara-gara emah ya kan, emah atau asam lambungnya naik. Nah, ia bisa sampai diare, sakit perut. Pernah nggak merasakan seperti itu? Gelisah, bicara banyak dan lebih cepat, jadi ngomongnya nggak karuan. Entah apa yang dikatakan orang nggak bisa memahami, itu perasaannya juga tidak nyaman. Nah, ini ciri-ciri orang yang sedang mengalami kecemasan tingkatan sedang. Yang ketiga ada kecemasan berat. Contohnya nafas terasa semakin pendek atau semakin sesak, ya, berkeringat, nah, pusing atau sakit kepala. Ada perasaan ancaman meningkat, dan akhirnya orang seperti ini tidak bisa menyelesaikan masalah, ya. Lanjut, yang keempat terakhir ini akhirlah pada tingkatan panik. Nah, seseorang yang berada di tingkat panik ini adalah dapat dibilang ya tingkat paling parah dari arti 4 tingkat kecemasan. Tingkat paling parah adalah dia akan merasa panik. Panik ini berarti dia sudah tidak dapat mengendalikan diri dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dada makin terasa sesak, persepsinya, arti itu pemahamannya terhadap orang lain kacau, selalu salah, marah, mengamuk, dan ya lebih parah banyak. Ya, ini ciri-ciri orang yang cemasnya, stresnya berasa panik. Nah, sekarang sebelum kita memahami apa itu manajemen stres, ya kan, manajemen stres atau kecemasan, kita artikan dulu apa itu manajemen, ya kan. Nah, kalau menurut ibu sendiri, manajemen itu adalah seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Manajemen ya, seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Atau manage itu mengendalikan, atau juga kalau dapat kita artikan manajemen itu adalah sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku seseorang atau kita atau orang lain sehingga dapat menimbulkan efek yang baik. Itu manajemen ya, proses berarti proses perilaku untuk mengatur, intinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengertian dari manajemen stres? Ya, manajemen stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, ini kan karena kita ya,
kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan. Nah, ketika kita mengalami tuntutan dari orang-orang di sekeliling atau sesuatu, ya kan? Nah, tapi kita bisa mengendalikannya, mengendalikan situasi tersebut, baik itu dengan cara otomatis, tapi dengan cara yang baik, ya kan? Artinya kita sudah bisa memanajemen stres yang kita rasa atau kecemasan tadi. Kita sudah mampu memanajemen stres atau kecemasan. Nah, lalu Bu, gimana Bu caranya agar kita bisa menahan atau meredam stres, ya kan? Meredam stres yang harus dilakukan ketika kita mengalami stres ada beberapa hal, ya, salah satunya, dan ini sebenarnya dapat dikatakan ya berbeda-beda untuk setiap orang yang lainnya. Pertama, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan lingkungan sekitar, menjauhkan diri kita dari situasi yang menekan. Artinya untuk sementara kita harus menghindar dulu, ya, agar kita juga punya emosi yang stabil, pikiran yang baik untuk menyelesaikannya. Nah, 3, jangan mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Artinya hal-hal yang sepele ya udah kita selesaikan dengan cara yang baik, jangan diperbesar agar tidak memperbesar masalah yang sudah ada. Yang keempat, tidur secukupnya. Nah, ini akan membantu kita untuk mendapatkan ketenangan. Oke, tidur secukupnya. Selanjutnya adalah menghindari pengobatan diri sendiri atau menghindar. Nah, pengobatan diri sendiri ini artinya kita menghindar tanpa ingin menyelesaikan masalah tersebut atau hindari pengobatan diri sendiri. Nah, kadang ketika kita stres, apalagi sudah tingkat yang berat, ya, nah ini akan menjadi hal yang kurang baik ketika mengobati diri sendiri. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan belajar cara-cara yang baik untuk merelaksasikan diri. Artinya kita bagaimana membuat tubuh kita agar rileks, tenang, nyaman. Nah, cari cara. Masing-masing orang kadang berbeda, ya. Selanjutnya dapat menentukan tujuan yang realistis bagi diri Anda. Nah, artinya, ayo, aku ini buat apa sih? Nah, tujuannya apa yang kita lakukan hal yang membuat stres itu? Jadi kita fokus ke tujuan agar kita tidak beralih ke macam-macam. Selanjutnya, tidak membebani diri secara berlebihan. Nah, apa yang mampu dikerjakan ya segera dikerjakan. Apa yang bisa, ya, jangan kita sok-sok berlebih sementara kita tidak mampu. Nah, itu juga dapat membahayakan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya mengubah cara pandang. Cara pandang yang kira-kira ada yang salah, ya, mungkin kita cari cara pandang yang baik. Jadi jangan ibaratnya egois, ya, tidak mau mendapat masukan dari orang lain, itu juga bahaya, ya. Dengar masukan-masukan dari orang, apa baiknya, lanjut melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini malah akan memberikan kenyamanan, kesenangan yang luar biasa ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Artinya kita berubah pada aktivitas yang menyenangkan orang tapi membahagiakan kita. Tingkatkan ketahanan diri, mencoba untuk memanfaatkan stres. Nah, stres itu artinya misalnya kita stres, nah, manfaatkanlah untuk hal-hal positif dalam hidup kita. Lakukan hal-hal baik, ya kan? Buat aktivitas yang otomatis positif. Nah, itu artinya kita memanfaatkan rasa stres yang kita alami. Yang terakhir, mencoba menjadi seseorang yang positif. Nah, ini harus, ya, harus dalam kegiatan apapun, aktivitas apapun, rasa positif itu ya wajib kita alami, ya, kita rasakan, kita miliki, ya. Kita lanjut. Nah, tapi ketika kita merasa memang masih tidak bisa mengatasi stresnya sendiri, apa sih Bu yang bisa kita lakukan? Nah, hal utama yang bisa kita lakukan salah satunya adalah ini nih, konsultasi dengan guru, khususnya guru BK kalau di sekolah, ya kan?
Nah, gimana sih? Kan jauh, Bu. Ya, banyak. Karena pandemi, kita nggak bisa rame-rame di sekolah, ya bisa by phone dong, ya kan? Paling mudah ya di WA, ya kan? Karena guru BK, Ibu siap menerima, membantu ketika kalian memang mengalami masalah yang memang kalian rasa kalian tidak bisa memecahkannya. Oke ya. Nah, sampai penjelasan singkat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut melalui chat WA. Nah, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.